Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Nah, ketemu lagi nih. Hari ini gue akan membahas yang 1 minggu lalu gue pengen buat konten tersebut, tapi karena gue terlalu sibuk, jadi gue nggak sempet. Jadi buat teman-teman yang nungguin ya konten dari gue, gimana caranya untuk menjadi kaya di bisnis properti, bisa langsung aja nonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum kita memulai, ya jangan lupa guys, jangan lupa di follow ya Griamu.com-nya di sini. Ini adalah platform khusus listing itu rumah murah. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli rumah-rumah murah di bawah harga pasar, bisa langsung aja ceknya di sini guys, di Griamu.com. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga bisa menghitung properti instan. Jadi teman-teman kalau punya rumah itu mau dijual nih, takutnya ini jualnya kemahalan apa kemurahan gitu ya. Kalau kemahalan kan nggak ada yang laku, kalau kemurahan kan rugi. Nah, di sini teman-teman bisa menghitung rumah secara detail dengan waktu singkat dan instan. Kalau misalnya teman-teman itu pakai appraisal independen, itu biasanya kurang lebih biayanya 1 juta per sampai 3 juta. Tapi kalau di sini ini cukup berlangganan sebulan mulai dari 50.000 udah bisa menghitung ini guys. 3 bulan ya, 3 bulan minimal 3 bulan berlangganan 150.000 udah bisa menghitung sepuasnya. Jadi teman-teman mau sebagai investor atau agent properti, gue saranin pakai aplikasi ini. Kenapa? Karena di situ teman-teman bisa menghitung rumah secara detail dan cepat, instan, kurang lebih lebih save money ya. Ya, gue biasanya juga kalau misalnya mau beli rumah atau apa dari OLX, biasanya gue pakai OLX itu gue hitung lagi di griamu.com. Tujuannya untuk apa? Oh, ternyata ini dia jual kemahalan. Oh, ternyata ini di bawah harga pasar. Seperti itu, guys. Oke. Langsung aja kita lanjut. Pembahasan hari ini adalah pembahasan hari ini nih, guys. Pembahasan hari ini adalah mengembangkan bisnis terpenting Anda. Ya, kalau gue sih banyak bisnis gitu, tapi ada beberapa bisnis yang paling penting, khususnya bisnis dan investasi ya. Jadi buat temen-temen, sambil gue ini kacamata, paling enak nih pakai kacamata guys. Nah, biar lebih keren. Mengembangkan bisnis terpenting Anda. Nah, kalau menurut gue, setiap orang itu pasti punya bisnis, dan bisnis itu menurut gua itu sangat penting di dalam hidup kita atau untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita yang ingin kita capai ya. Misalnya teman-teman kepengen apa sih, ya kan? Oh, gua kepengen beli mobil bang gitu kan. Terus gue pengen beli rumah bang, berapa targetnya? 2025 lagi, tahun 2025 gue pengen beli apa nih? Target jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, teman-teman harus ngeplan semua yang teman-teman impikan. Kalau misalnya target jangka panjang apa? Beli rumah. Target jangka menengah beli mobil. Target jangka pendek bisa mendapatkan income setahun mungkin ya, mungkin 200 juta. Pengen dapetin 100 juta pertama. Jadi caranya untuk meraih mimpi-mimpi lu harus dimulai dari bawah. Teman-teman belum pernah megang duit berapa nih? Bang, gue belum pernah megang duit 10 juta. Ya udah, fokus 10 juta pertama lu. Oh bang, gue belum pernah megang duit 100 juta. Fokus mencapai 100 juta pertama. Terus begitu, 1 miliar pertama, 10 miliar pertama, seperti itu. Nah, sekarang gue ingin fokuskan untuk 10 miliar pertama gue. Karena kalau misalnya 1 M, itu udah guys, sudah pernah. 100 juta juga udah pernah. Nah, gimana caranya menghasilkan 10 M pertama? Kalau misalnya mendatangkan investor 10 M, gue pernah dan sering. Tapi untuk mendapatkan income 10 M pertama itu memang agak susah ya. Tapi itu target jangka panjang gue sih ya. Jadi teman-teman harus memiliki target jangka panjang. Nah, sebelum itu teman-teman wajib mengikuti kelas gue ini ya. Dan teman-teman kalau misalnya kurang ya dari video ini, tonton sampai habis. Bang, gue pengen tanya-tanya. Nah, teman-teman kalau bertanya-tanya ada di VIP member gue. Di situ teman-teman bebas nanya ketika kita edukasi Google Meet ya. Kita meeting, di situ ada tanya jawab. Di akhir pembicaraan ini gue akan memberikan tugas kepada teman-teman
dan teman-teman harus lakukan, dan besok kita akan bahas. Oke, kita lanjut. Slide yang pertama. Ya. Slide yang pertama adalah di tahun 2015 adalah titik balik di dalam hidup saya gitu ya. Saya keluar bisnis badminton dan fokus properti. Maksudnya tuh gimana? Dulu itu gue jadi pelatih badminton. Setelah jadi badminton sampai ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura, cari pengalaman kurang lebih 3 sampai 5 tahun dari umur 18 tahun sampai 23 tahun. Ketika umur 23 tahun gue pengen jadi pengusaha, Mas, ya kan? Pengen jadi pengusaha gitu ya. Pelatih badminton ada profesional badminton, private coach, itu juga nggak kecil. Biasanya besar, guys. Gue mendapatkan 10 sampai 15 juta income per bulan. Jadi bukannya kecil, cukup besar. Tapi gue ngerasa nggak puas, gue pengen menghasilkan ratusan juta dalam waktu sebulan. Dan gue berpikir bisa nggak ya menghasilkan 100 juta. Tapi kalau misalnya kita ngelatih, gue punya klub itu muridnya sampai 100 orang, itu paling mentok 20 sampai 30 juta guys sebulan. Nah, untuk menghasilkan 100 juta kayaknya agak berat gitu ya. Dan gue harus mencari kendaraan atau bisnis yang bisa memberikan profit 100 juta per bulan. Dan gue akhirnya bertanya-tanya ke dalam diri gue gitu ya. Terus gue baca-baca buku, nonton video, apa nih. Nah, salah satu teman gue itu ketika itu gue ketemu salah satu partner gue, dia murid gue sebenarnya, dia tuh murid pelatihan gue, dia mau latihan badminton sama gue. Terus abis itu ya, gue minta dong diajari sama dia bisnis properti. Akhirnya gue diajarin dah tuh, sampai detik ini gue udah bisa. Dan langsung aja tonton video ini sampai akhir ya, biar lu tahu kisah cerita gue. Nah, masalahnya di dunia maya yang akan kita masuki, apakah kita akan memasuki dunia masalah di dunia mana yang akan kita masuki gini, masalahnya di dunia mana yang akan kita masuki. Nah, di dulu itu kan dari dunia badminton itu gue masuk ke dunia properti. Lu tahu nggak, gue tuh nggak ngerti ya itu properti cara ngejual gimana, terus juga SAM bentuknya gimana, terus juga apa namanya transaksi notaris aja gue nggak tahu tempatnya. Gue nggak ngerti masalah properti dari nol, nggak ngerti, dasar banget, bahkan gue nggak ngerti cara jualan ya. Terus juga apakah saya akan memasuki dunia lama, saya menjadi pelatih dan menjadi karyawan, atau memasuki sebagai pengusaha besar atau investor? Itu pertanyaan dasar yang ada di dalam hidup gue, guys. Di dalam hidup gue tuh gimana ya? Gue pengen sukses, tapi gue ke dunia yang baru. Dunia gue tuh baru. Dunia properti itu gue nggak ngerti apa-apa gitu. Terus gimana gue bisa sukses di dunia itu gitu ya. Jadi kurang lebih itu di umur 23 tahun ya. Jadi gue tahu waktu itu tuh gue sangat membutuhkan bimbingan untuk dunia yang jarang dimasuki orang. Ya, gue kasih tahu, di bisnis gue ini bukan bisnis agent properti biasa pada umumnya. Bisnis gue ini bisnis yang lebih dalam lagi daripada yang lu tahu di bisnis properti. Jadi gue tuh memerlukan bimbingan untuk memasuki dunia yang menurut gue tuh jarang banget dimasuki orang, dan orang tuh males, dan mereka tuh bakalan tuh gampang nyerah di bisnis ini. Nah, di dunia pengusaha, khususnya pengusaha properti, dan untuk menjadi investor apapun, di investor saham, di investor properti, atau investor Bitcoin sekalipun yang sekarang lagi tenar nih. Pertanyaannya adalah, latihan apa yang sebenarnya kita butuhkan? Yang sebenarnya tuh kita butuhkan, guys. Pelatihan apa ya yang kita butuhkan? Gue berpikir dan coba belajar terus tentang tentang bisnis ya. Ternyata di dalam bisnis itu yang paling penting itu adalah jualan, guys. Dan banyak orang itu menghindari konsep ini. Banyak orang menghindari jualan, sales gitu ya. Apalagi lu dibilang, wah sales nih,
marketing nih, agent nih, kayaknya orang tuh mendiskriminasikan seorang sales di suatu bisnis. Misalnya ditanya, lu jabatannya apa? Gue sales, gue marketing. Kalau menurut gue justru apa ya, menurut gue tuh kalau lu menjadi seorang marketing gitu ya, kalau lu menjadi seorang marketing itu keren banget loh, karena hanya seorang marketing yang bisa jadi kaya di suatu perusahaan, ya. Jadi pertama-tama ya juga gue berpikir, kalau misalnya gue masuk dunia properti gue nggak punya modal. Waktu itu juga gue nggak punya modal, guys. Dan dibilang kalau lu nggak punya, kalau punya modal enak, lu tinggal invest doang, nanti bagi hasil, nanti biarin marketing yang jualan. Nah pertanyaannya adalah gue nggak punya modal, guys, terus gimana, apa yang harus gue lakuin? Ya terpaksa gue harus menjual produk gitu ya, cari investor dan jualin propertinya bos-bos gue gitu ya. Nah apa namanya, dan gue jujur, gue tuh sebenarnya nggak mau masuk ke dunia penjualan, karena di dunia badminton itu sebenarnya nggak perlu jual ya. Sebenarnya pada dasarnya dulu gue buat private itu gue nggak pernah jualan di sosial media dan lain-lain, tapi orang tuh datang sendiri lihat, dan ketika ngelihat ternyata dia mau berlatih sama gue, intinya kayak gitu. Tanpa disadar sebenarnya waktu itu gue sudah menjual. Kenapa sudah menjual? Ketika gue ngelatih murid gue dengan semangat, antusias, itu biasanya kan di dalam hall gor ya, itu biasanya kan orang tua kan ngeliatin gua secara ngelatih gitu ya. Tapi dengan cara gua semangat, attitude gua bagus, terus juga murid-murid gua jadi juara semua, itu secara tidak langsung itu menjual produk yang gua berikan sebagai pelatih badminton. Dan tanpa sadar ya gue bisa ngejual seperti itu. Dan di dunia properti gue nggak tahu guys gimana caranya untuk menjual. Lucu ya, tapi dengan satu kata ini lu harus bisa menjual gitu ya. Eh, Mungkin kalau kamu memiliki bisnis terus tidak pengen menjual, ya itu impossible. Kalau menurut gue sih gitu. Gue pengen punya usaha tapi gue nggak mau jualan gitu, itu suatu ya pasti bisnis lu tuh bangkrut gitu, dan gak bakal bisa bertahan gitu guys. Gue saranin buat pengusaha-pengusaha pemula atau sebagai investor-investor, trader-trader Bitcoin, saham, lu harus bisa ngejual. Minimal lu harus bisa ngejual diri lu sendiri, perform lu. Lu layak nggak ketika orang mau jadi murid lu, atau lu sebagai pelatih pelatih trader gitu ya. Pertanyaannya adalah lu bisa cukup menjual nggak untuk orang tuh percaya sama lu, dari penampilan, dari kata-kata, edukasi dan lain-lain. Kalau misalnya lu bisa ngejual dari omongan dan juga hasil, yang paling penting itu hasil guys. Orang mau ngikut kita itu karena hasil kita memang terbukti. Percuma lu panjang lebar tapi nggak ada hasilnya, itu sama aja bohong. Nah, ada beberapa, langsung aja kita step yang kedua. Nah ini yang kedua ya guys. Oke. Nah ini gue lagi santai di kurang lebih di era Food Fest ya, Food Festnya Surabaya. Ini kebetulan di ininya apa namanya, food courtnya ada tempat duduk kayak gini. Ini foto gue agak lama. Dan ini adalah rahasia sukses ya. Jadi gue selalu belajar dari buku, belajar dari YouTube. Terus gue mendapatkan poin-poin penting dan itu gue rangkum menjadi satu. Dan ketika itu gue catat. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar investasi dan properti dan juga bisnis, teman-teman harus siap-siap bawa pulpen ke depannya nih ya, karena lu harus dicatat. Kalau nggak dicatat nanti lupa. Kemampuan menjual adalah keterampilan nomor satu di dalam bisnis. Jadi di dalam bisnis itu ternyata menjual itu adalah kemampuan nomor satu guys. Kok bisa kemampuan nomor satu? Karena hanya seorang penjual, sales atau marketing yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Di saat pandemi kayak gini guys, yang dibutuhkan itu bukan akunting, bukan admin, bukan manajemen. Yang dibutuhkan adalah hari ini itu menjual, khususnya menjual online, digital marketing. Ya, teman-teman bisa nggak?
Bang, gue takut bang mau ngejual apa, gue nggak bisa ngejualan. Ya udah, kalau lu nggak bisa jualan, lu belajar. Karena lowongan kerja itu untuk admin lebih sedikit daripada marketing. Jadi kalau sebenarnya banyak orang tuh sebenarnya bisa kerja, teman mereka menghindari menjadi penjual gitu. Jadi kalau menurut gue, balik lagi, penjual adalah nomor satu dalam bisnis. Kemampuan menjual adalah keterampilan yang paling penting untuk menjadi kaya. Ya, gue kasih tahu lagi, gue ulangin. Kemampuan menjual adalah hal yang paling penting bagi seseorang yang pengen kaya. Gimana menurut teman-teman? Setuju nggak? Karena di dalam, kalau pengalaman gue sih dulu itu transaksi kurang lebih pertama kali gue join itu sekitar 2 sampai 5 miliar guys. Itu komisi 2%. Komisi 2% itu berarti gue dapat 150 juta dalam waktu 2 bulan. Ya. Semakin lu kaya, semakin lu pinter ngejual. Nah, pertanyaannya adalah kenapa lu sampai detik ini itu biasa-biasa aja? Fix. Karena lu sedikit menjual. Ya. Jadi sudah paham ya? Ya, kayak gitu. Ya, jadi kalau menurut gua paling penting sih guys dalam hal menjual. Kita lanjut slide selanjutnya. Jadi sebenarnya ya. Oh, belum gua ini. Sorry. Oke, ini lanjut slide yang kedua. Oke, buat teman-teman, kita mulai dari yang pertama. Kita itu semua terlahir sebagai penjual. Nah, kalau misalnya analoginya adalah teman-teman bisa ngelihat bayi atau anak kecil yang kalau lapar dan tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan. Jadi gue tuh punya anak guys. Jadi gue punya anak itu 2, yang umur 2,5 tahun sama 2,5 bulan, kurang lebih ya 5 bulan 6 bulan lah. Itu kadang yang satu nangis, dua-duanya jadi nangis, ya. Dua-duanya jadi nangis kan. Nah, kita nggak bakalan bisa dengar anak nangis terlalu lama. Kadang gue biarin nangisnya tambah kenceng. Ketika gue punya anak, paling nanti berhenti gitu ya. Terus kita diemin, itu nangisnya bukan tambah berhenti, malah tambah kenceng nangisnya. Berarti yang dilakukan anak-anak atau anak kecil, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, justru semakin effort untuk nangis dan teriak-teriak, gue mau ini, pokoknya semakin kencang. Dan akhirnya kita secara manusiawi itu ya udah deh kita kasih, kita gendong. Padahal kita capek, anak gue tuh kalau mau tidur digendong dulu itu udah berat banget. Umur 2,5 tahun tuh berat. Kadang pinggang gue sakit guys. Itu dia nggak mau ditaruh nangis. Padahal udah gede ditaruh nangis. Kalau didiemin nangisnya tambah kencang. Dan kalau udah tambah kencang tambah pusing kita. Nah, akhirnya gue gendong dan berhenti sampai tidur kan, tapi capek. Nah, itu yang sebenarnya teman-teman tuh harus lakukan. Loh, kenapa bang? Teman-teman harus melakukan. Semakin teman-teman itu ditolak, berarti kan kita nolak ya, misalnya anak kecil nih nangis, ya udahlah kita ditolak kan sama kita, ya, ngapain sih digendong, udah capek, udah tidur aja langsung kan gitu. Tapi dia tambah kenceng, akhirnya kita gendong. Sama di dalam dunia bisnis, ketika lo ditolak itu bukan semakin berhenti kerja atau selling, justru semakin effort lo semakin besar, semakin semangat. Wah, gue ditolak nih, gue harus minta lagi, gue harus gini lagi, gitu ya. Kalau perlu sama orang yang sama, jadi misalnya orang ini nolak, ya udah besok tawarin lagi, besok tawarin lagi, besok tawarin lagi, ya mungkin terus gitu terus effortnya. Dan pembuktiannya lu bertahan lama, berapa lama di bisnis ini. Misalnya contoh gue di 1 tahun pertama, gue nawarin orang si A, misalnya contoh Komekel. Nah Komekel ini ketika gue presentasi itu ditolak guys. Ketika ditolak, bukan berhenti, gue berhenti kerja, oh ternyata kerjanya susah. Enggak, gue semakin semangat. Kenapa?
gue akan buktikan kepada lu kalau bisnis gue tuh worth it dan bisa menghasilkan. Dan akhirnya apa? Gue buktiin, gue cari investor lain, apa segala macam, gue cari ini, gue cari itu, investor lain, investor ini, tolak, ditolak, ditolak, tambah kenceng. Dan akhirnya gue tawarin, ditolak lagi. Akhirnya gue bisa buktiin ketemu sama beberapa investor yang percaya sama gue. Dan akhirnya perusahaan gue step by step naik. Dan ketika naik, orang yang dulu pernah nolak gue kan ngeliat tuh, wih ternyata bener juga apa yang dibilangin. Di dalam 7 tahun terakhir, gue bisa membuktikan kalau pekerjaan gue sudah maju perlahan, walau pelan tapi perlahan pasti. Di saat itulah di tahun kedua, di tahun ketiga dia investasi ke kita. Jadi pada intinya sebenarnya pada dasarnya jadilah seperti anak kecil guys untuk menjual. Ketika lu ditolak, lu nangisnya tambah kencang, kerjanya tambah kencang, tambah semangat, bukan tambah lemes. Kalau misalnya polanya adalah kita menjadi baik itu ketika tidak kita meminta susu dan tidak diberikan kepada kita dan akhirnya kita diam, ya berarti orang tua berpikir kita nggak butuh susu. Tapi kalau misalnya kita nangis terus akhirnya nggak dikasih terus tambah kencang nangisnya, berarti kan orang tua oh nih butuh susu nih dikasih susu. Walaupun kita lagi capek sebagai orang tua, nggak bakalan tega guys. Sama seperti dalam selling, penjualan. Nah, yang kedua adalah di dalam bisnis, kedua kata ini sangat penting guys. Dalam pasar saham dan real estate atau Bitcoin sekarang sekalipun, orang selalu membicarakan kesepakatan jual beli. Pasar sama seperti bisnis digerakkan oleh pembeli dan penjual. Ya. Buat teman-teman ya, jual beli ini maksudnya gini guys. Teman-teman kalau mau kaya itu harus bisa menjual lebih banyak. Semakin teman-teman menjual lebih banyak, itu semakin kaya Anda. Tapi kenapa banyak orang yang menghindari pekerjaan sebagai sales atau marketing? Itu harus ditanyakan kepada diri Anda. Anda pengen kaya, tapi Anda nggak mau menjual. Itu model manusia model apa Anda itu? Ya, jadi gue ulangin, di dalam bisnis kedua kata ini sangat penting yaitu jual dan beli. Dalam pasar saham dan real estate itu orang selalu membicarakan kesepakatan jual dan beli. Pasar sama seperti bisnis digerakkan oleh penjual dan beli. Nah, semakin banyak transaksi di dunia properti atau semakin banyak transaksi di dunia saham atau Bitcoin, itu semakin nilainya kepercayaannya naik dan meningkatkan value dari bisnis tersebut. Dan selain itu, teman-teman ketika banyak menjual, ya kepercayaan mulai tumbuh, teman-teman dipercaya oleh orang lain untuk bertransaksi di tempat teman-teman, itu berarti teman-teman semakin kaya. Contoh misalnya, kita nggak usah banyak-banyak deh, sebulan bisnis properti lu closing 1 dapat 2%. Anggap aja 1 M lah di rumah pasaran rumah Surabaya itu 1 miliar guys. Lu anggap aja dapat 2%. 2% itu berarti nilainya sekitar 20 juta. Sebulan lu closing 20 juta. Siapa yang bisa kasih 20 juta? Kadang bisa 2, kadang bisa 3, 60 juta guys. Setahun bisa 120 juta sampai 150 juta per tahun pendapatannya teman-teman. Itu pada minimal ya jualan satu. Kalau teman-teman bisa semakin lebih banyak lagi ngejual properti atau ngejual saham atau ngejual Bitcoin sekalipun, semakin kaya teman-teman. Makanya saya bilang di sini pembahasan yang nomor 3 adalah jika kamu ingin membeli, Anda harus menjual. Bang, maksudnya gimana? Ketika gue pengen beli kok gue harus ngejual nih. Nah, kamu ini ingin membeli sebanyak yang bisa kamu jual. Ya, maksudnya kalau ingin membeli sesuatu, kamu harus menjual sesuatu dulu. Itulah sebabnya kemampuan menjual merupakan keterampilan nomor 1. Makanya di sini gue bilang, kalau misalnya lu pengen tadi kan balik lagi lu motivasinya pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen beli sepeda motor segala macam. Orang yang terkaya di Surabaya contohnya misalnya. Kita lihat Juragan 99 deh. Kenapa dia bisa beli klub, bisa kaya, bisa sedekah, bisa beli ini, bisa beli itu. Gitu ya. Bisa beli mobil Ferrari misalnya contoh. Banyak orang-orang selebgram bisa mau beli mobil Ferrari atau pemain Bitcoin bisa beli Ferrari rumah besar. Kenapa? Karena dia lebih banyak
menjual, bertransaksi daripada orang biasa. Bisnisnya Juragan 99 bisa lebih banyak, bisa lebih kaya, itu karena dia menjual lebih banyak lagi, guys. Dan dia entertain, produknya semakin naik, terus juga semakin dipercaya, akhirnya transaksinya lebih kenceng, guys, marketnya. Ketika transaksinya lebih kenceng, berarti Juragan 99 lebih 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 kaya di tahun berikutnya. Jadi sebenarnya yang dilakukan Juragan 99 adalah apa sih? Sales. Sales, guys. Sales marketing. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kontennya Juragan 99, Tom Lee, semuanya di konten itu dia menjual sesuatu produk yang dia punya. Semakin banyak dia bisa menjual, semakin kaya lah dia. Seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa buka open mindset gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau kaya, bukan menjadi admin, guys. Oh, enggak bang, gue pengen jadi investor, apa gue pengen jadi pelaku bisnis. Nah, pertanyaannya adalah, lu mau jadi pelaku bisnis, pengusaha, lu walaupun punya modal, pertanyaan gue adalah, lu bisa ngejual apa enggak? Itu pertanyaan. Makanya Juragan 99 kan masa lalunya kan dia dari cuci mobil, apa, pelan-pelan perlahan. Itu mungkin dari bawah dia belajar menjual. Jadi Juragan 99 ini yang sekarang jadi motivasi gue juga. Oh, ternyata orang mau sukses itu harus bisa jualan bahkan dari bawah. Jadi nggak ada alasan bang gue nggak punya modal apa gitu. Lu punya modal pun, lu bisa buat perusahaan pun, tapi kalau lu nggak bisa ngejual, bangkrut, guys. Di tahun pertama, tahun kedua udah bangkrut. Percaya sama gue. Ya, balik lagi. Gue ulangin lagi. Jika kamu ingin membeli banyak barang, membeli banyak properti, membeli banyak mobil, membeli banyak handphone, membeli segalanya, kamu berarti harus bisa menjual lebih banyak. Nggak mungkin orang yang ngejual dikit bisa beli rumah lebih banyak. Nggak bisa. Lu kalau closing cuman setahun satu properti 20 juta, 20 juta setahun, kecil banget, guys. Lu menjadi sales jual mobil, misalnya sales mobil. Lu ngejual mobil misalnya dapat 2%, 200 juta, anggap aja 4 sampai 5 juta. Ya, 5 juta. Lu ngejual 3 bulan cuma 5 juta. Enggak kaya-kaya. Kalau lu ngejual dalam 1 bulan 200 mobil contohnya, lu sekaya apa? 200 rumah lu. Gila, lu rumah lu udah jadi juragan, guys. Lu bisa investasi lagi. Jadi pada dasarnya ini kita nggak ngomong jadi investor dulu. Yang pertama-tama ilmu dasarnya itulah ada teman-teman harus bisa ngejual apapun, produk apapun. Walaupun teman-teman pemilik modal, pengusaha harus bisa ngejual sesuatu. Jangan malu ketika teman-teman jadi sales. Bang, sales panci ya? Nggak apa-apa. Yang penting gue bisa jual panci. Lu bayangin, lu diolok-olok kalau misalnya sales panci. Tapi lu bisa ngejual panci, 10.000 panci, guys. Apakah lu miskin? Lu kaya, lebih kaya daripada orang yang ngebully lu. Oke? Paham ya? Kita lanjut nih slide selanjutnya. Ini gue udah buat nih. Nah, tahukah Anda, orang sukses itu belajar menghadapi ketakutan. Bukannya membiarkan ketakutan itu menguasai hidup mereka. Ya, kalian pasti nggak tahu. Misalnya, gua itu setiap hari itu selalu ketakutan, guys, ketika menjual. Oh, ini nanti gue jual produknya gimana ya? Ini laku nggak ya? Ini nanti gue punya beban kayak gini. Ini gimana, guys? Ini terus gue harus gimana nih? Nah, kayak gitu. Terus juga ini nanti ketika gue udah nyetok barang, ini laku nggak ya? Gitu kan, gue udah nyetok nih. Misalnya gue udah beli properti, gue nanti jual lagi. Ini nanti kalau nggak laku gimana? Duit gue nyantol apa bla 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 gitu ya. Kalau lu takut ketakutan itu menguasai lu, ya udah lu nggak bakal bisa jadi orang kaya. Karena orang kaya dan orang sukses itu belajar menguasai ketakutan mereka. Ya, di sini. Itu sebabnya orang sukses itu belajar menghadapi ketakutan mereka. Itu sebabnya, ya balik lagi, itu sebabnya keterampilan menjual akan menjadi keterampilan terpenting bagi kamu. Apakah kamu siap belajar menjual nih? Buat teman-teman pertanyaannya nih. Apakah kalian ini yang ketika nonton di pertengahan video gua, apakah teman-teman mau gua ajarin menjual? Karena menjual adalah
keterampilan yang menjadi terpenting dalam hidup lu. Kalau lu mau jadi kaya, balik lagi, lu harus bisa menjadi sales, penjual. Kalau teman-teman pengen jadi siapa nih? Juragan 99, bang, gua pengen jadi Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kan nggak jualan. Atas siapa? Raffi Ahmad itu menjual performnya dia di dunia entertain. Siapa yang mau pakai Raffi Ahmad kalau dia nggak pinter entertain? Itu menjual dirinya sendiri. Tapi ini beda. Kalau misalnya ada orang tuh yang menjual dirinya untuk entertain, ada orang tuh yang bisa jualan produk. Nah, terserah teman-teman mau apa. Tapi pada intinya teman-teman harus bisa menjual lebih banyak untuk bisa membeli barang-barang branded lebih banyak atau properti, rumah, atau impian yang teman-teman inginkan. Jadi seperti itu. Nah, itu sebabnya ya tadi gue ajarin teman-teman apakah lu udah siap belajar menjual. Oke? Apakah sudah siap? Kira-kira siap gitu kan? Mantap dong. Tuh, ada yang bilang mau bang, mau belajar ya. Oke. Mbak, tolong ambil ini. Nah, akhirnya ya mau. Oke, kita lanjut dengan slide selanjutnya. Sebenarnya gue ini buat di YouTube ya. Ini kan gue juga buat di TikTok nih. TikTok gue live juga. Nah, oke, kita di sini. Selanjutnya ini kita slide-nya kita langsung. Nah, ini ada 2 poin ya. Jadi ada 2 poin yang udah gue rangkum menjadi sederhana, guys. Jadi belajar itu belajar menjual itu sebenarnya harus sudah dimulai dari saat ini gitu ya. Gue akan mulai pelajaran menjual. Jadi gue itu mengawali bisnis, jadi teman-teman bisa baca. Gue itu mengawali bisnis dari gue tuh menjadi agent properti dan meninggalkan bisnis yang lama. Sebenarnya tuh gue di bisnis properti itu meninggalkan bisnis yang lama sebagai profesional coach badminton. Jadi coach badminton sebenarnya kalau di luar negeri itu gajinya tinggi-tinggi juga sih guys. Lumayan lah buat hidup bisa 15 sampai 20 juta. Jadi bukan kekurangan duit gue di bisnis properti. Justru gue pengen dapat duit lebih banyak. Kalau misalnya teman-teman berpikir di properti itu cari duit, itu salah. Kalau teman-teman mau di bisnis properti, teman-teman itu cari lebih kaya. Kalau mau kaya tuh di bisnis properti gitu ya. Ibaratnya gitu. Kalau teman-teman cari bisnis properti untuk hidup doang, nggak usah bisnis properti. Karena di bisnis-bisnis lain juga bisa, jualan bakso untuk hidup juga bisa gitu ya. Jualan soto atau apa, pekerja biasa udah bisa menghasilkan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau teman-teman pengen jadi kaya, baru di bisnis properti. Kalau misalnya teman-teman buat hidup, jangan di bisnis properti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen, bang, gue sederhana aja, cukup aja, udah lo tinggalin YouTube channel gue, lo udah jadi orang-orang biasa. Karena di Miliarder Boy Club itu akan menciptakan miliarder-miliarder baru di masa depan, guys. Bukan orang-orang biasa. Jadi kalau misalnya di lingkaran gua akan menciptakan teman-teman miliarder-miliarder baru di masa depan. Tapi kalau misalnya teman-teman mentalnya pengen jadi biasa aja, ya udah nggak usah belajar di Miliarder Boy Club gitu ya. Nah, bagi gua belajar menjual dan mengatasi ketakutan akan penolakan serta mengetahui cara menyampaikan sesuatu ke orang lain adalah pendidikan terbaik yang pernah gua terima. Belajar menjual mengubah hidup gua dan masa depan gua. Ya. Jadi di masa lalu sebenarnya gua nggak pernah menjual, guys. Ya. Tapi ketika gua tahu cara menjual, berbisnis dan berinvestasi, itu bukan lagi mengubah hidup gua lagi, bahkan masa depan gua, guys. Ya. Masa depan gua lebih cerah ketika gua bisa menjual apapun bisnis lu ya, lu mau Bitcoin, lu mau saham, mau apapun ya, trading segala macem, asuransi. Yang penting bisa ngejual. Yang penting lu bisa hasilin duit dari bisnis lu. Kalau lu nggak bisa nggak bisa hasilin duit dari bisnis lu, ya udah lu nggak bisa kaya. Kenapa orang tidak bisa menghasilkan bisnis dari bisnis lu? Karena lu nggak bisa ngejual, fish gitu doang. Jadi gue belajar dari ketakutan, dari penolakan, ketika datang ke rumah terus ditolak, diremehkan, dulu pakai motor gitu ya kemana-mana, terus juga punya kantor juga nggak jelas gitu kan, dulu masih kita marketingan doang, terus juga punya kantor ya cukup bagus juga, tapi ya
butuh waktu untuk gue tuh terbiasa dengan penolakan. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung udah ribuan kali gue ditolak guys. Dan puluhan kali, ratusan kali gue gagal. Gagal ketika bahkan udah mau transaksi nggak jadi. Udah dinotaris nggak jadi guys. Jadi kalau ada orang, bang gue tuh udah bisnis properti, udah mau transaksi nggak jadi, wah mungkin gue nggak cocok di bisnis properti gitu ya. Bukan masalah nggak cocok di bisnis apapun, lu harus bisa tahan penolakan, tahan kegagalan, dan lu juga harus bisa belajar mengetahui cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Jadi terkadang orang tidak membeli produk kita itu bukan karena mereka tidak pengen beli, karena mereka nggak ngerti manfaat bagus dari apa namanya produk kita. Contoh misalnya ada beberapa marketing gua suruh jualan griamu.com gitu ya, produk berlangganan. Dia bilang, Pak susah Pak jualannya Pak karena belum jadi bla 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 bla. Gue bilang, kok gue bisa ngejual? Lu nggak bisa. Kenapa gue bisa jual? Lu nggak bisa? Jawabannya simple. Karena lu tidak bisa menyampaikan kelebihan ini adalah bisa membantu kamu. Contoh misalnya di giriamu.com itu, lu bisa ngitung properti guys. Secara instan yang biasanya lu bayar harus 3 juta per sekali ini bisa sepuasnya 100 ribuan itu bisa sepuasnya. Lu bisa hitung nilai properti, lu juga bisa dapetin listing murah, properti-properti murah, lu juga bisa jadi agent, lu juga bisa jualan produk. Banyak yang bisa lu dapatkan dari giriamu.com. Kenapa orang tidak bisa berlangganan dan tidak bisa mau transaksi sama marketing-marketing gua? Karena dia tidak bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan benar. Ya, itu permasalahannya, guys. Nah, kalau misalnya menjual itu adalah mengubah hidup gua dan mengubah masa depan gua, ada pertanyaan nih. Tapi kenapa banyak orang menghindari menjadi penjual atau menjadi sales? Kenapa banyak orang menghindari untuk jadi sales, penjual? Ah, lu marketing ya bang. Nah, bilang gitu lu udah down. Seorang marketing dibilang, lu kerjanya apa? Marketing. Kayaknya hina banget gitu marketing gitu. Serius, kayaknya hina banget lu marketing, sales apa. Wah, kerjanya sales doang, sales panci. Ih. Terus lu down, kasihan gitu. Lu kalau misalnya mau jadi kaya, lu harus punya mental seorang marketing. Ditolak, udah biarin. Ya udahlah, dilanjutin aja hidup kan ya dilanjutin guys. Nggak usah baper-baperan gitu kan. Nah, itu saran dari gua sih ya. Terus pertanyaannya adalah, tapi kenapa banyak orang menghindari menjadi penjual? Padahal dengan cara menjual itu bisa solusinya membuat mereka kaya. Banyak orang pengen kaya raya, tapi mereka menghindari menjual. Itu kenapa orang kaya sedikit, lebih sedikit daripada orang miskin. Karena kebanyakan orang miskin dan menengah itu menghindari menjual. Tapi orang kaya justru kepengen menjual. Apapun gue jual. Makanya beberapa orang kaya di Surabaya gue tanya, lu kerjanya apa kok? Wah banyak gue bro. Bisnis gue banyak ini itu gitu ya. Bisnis ini, bisnis itu. Ya kenapa? Ya gue harus ngejual banyak supaya gue bisa kaya. Simple. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kaya, jual produk sebanyak mungkin. Itu. Yang kedua adalah mengeluarkan sosok sukses. Ketika lu terjadi penolakan, setiap hari lu ditolak, terus juga lu diremehkan orang, terus juga ya diragukan, penolakan, terus juga kegagalan, itu membuat mengeluarkan sosok sukses. Sosok ya kuat, mentalnya kuat, kencang gitu ya. Jadi pelatihan di dalam gua itu di pelatihan penjualan bukan hanya tentang menjual juga. Jadi saat pertama kali memulai jadi agent atau bisnis properti gitu ya. Gue tuh pemalu guys sebenarnya guys. Jujur ya, gue tuh pemalu nggak bisa ngomong kayak gini nih. Nggak pinter gue. Coba lu lihat video-video gue sebelumnya itu cara ngomong gue juga bingung gitu, pemalu. Hingga saat ini nih ya sebenarnya masih punya ketakutan. Jadi ketika menjual tetap aja gue masih takut gitu ya. Yang sama sampai sekarang. Jadi dulu sampai sekarang itu gue sebenarnya rasa takut itu tetap ada gitu. Tapi bedanya guys, bedanya lama-kelamaan tuh gue mulai mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatasi ketakutan pribadi. Jadi tuh gue ngerasa bedanya dulu sama sekarang. Kalau dulu ketakutannya sama, dulu gue nggak bisa mengendalikan, sekarang udah bisa mengendalikan ketakutan itu menjadi kepercayaan diri di dalam hidup gue.
dan mulai menelepon dan mendatangin rumah atau kantor calon klien gue. Jadi sebenarnya, wah ini nanti gue ditolak nggak ya, diterima nggak ya? Gue nanti udah capek-capek gini, presentasi udah jauh-jauh dari Surabaya ke Gersik, ternyata nggak closing. Apa capek-capek untuk entertain klien, misalnya udah bayar mahal, kita traktir-traktir klien, tapi dia nggak jadi beli. Wah ini gagal, gagal, gagal gitu. Ya udah, kalau misalnya teman-teman udah terlanjur traktir klien dan akhirnya dia nggak jadi beli, anggap aja guys lu traktir orang, sedekah. Ya itu sebagai pertemanan lah, biaya pertemanan. Biasanya gue traktir-traktir orang baru itu ya itu adalah sebagai biaya pertemanan. Jadi contoh misalnya lu mau kenal sama relasi besar orang kaya, itu jangan minta dibayarin terus, justru lu yang bayarin. Itu adalah suatu untuk mereka. Ini perkenalan dari gua. Nah, itu. Yang kedua adalah banyak orang yang bilang apa ya? Banyak orang tuh yang bilang, "Wah, Bang, gue udah capek-capek keliling, terus nggak jual apa, udah mau closing tapi nggak closing-closing. Kenapa ya, Bang?" Ya udah anggap aja itu pelajaran. Jadi ketika lu gagal ya anggap aja itu pelajaran dan anggap aja itu kalau menurut gua pengalaman lah ya. Ya. Jadi menurut gua pelatihan menjual itu membantu gua tuh bertemu juga sama wanita impian gua. Eh, hubungannya juga sama wanita karena dulu gue juga pemalu guys, gue nggak bisa dapet cewek sama, tapi dengan cara gue belajar menjual itu mengakibatkan gue menemukan wanita impian gue. Jadi itu ya, jadi teman-teman selain teman-teman bisa dapat bisnis, teman-teman bisa mendapatkan wanita impian gitu. Dan dulu tuh kepengen ya guys, jadi dulu di apa namanya, dulu tuh ketika gue masih muda itu gue selalu ditolak sama cewek guys. Jadi gue misalnya nembak cewek nih 5 kali, gue ditolak 6 kali. Jadi ketika gue nembak cewek gue selalu ditolak guys. Gue nggak tahu, mungkin gue karena gue kurang ganteng, karena kurus hitam gitu ya, gue juga nggak tahu. Dan gue dulu ketika hitam pengen jadi putih, dan ketika gue ya sekarang ya udah hitam itu hitam manis, walaupun hitam banyak yang ngantri guys, kayak kereta api gitu ya. Toh juga walaupun gue sekarang banyak cewek yang mencintai gue kan, dan akhirnya dengan cara gue menjual itu membuat gue tuh mendapatkan wanita impian gue. Dulu gue kepengen punya cewek tuh putih ya, terus juga Chinese gitu ya, gue kepengen gue pengen punya pacar Chinese gitu ya. Dan akhirnya hal itu terwujud gitu ya, gue punya istri Chinese, anak gue putih ya kayak sinyo-sinyo lucu gitu ya. Gue juga ya gue mendapatkan istri yang cantik gitu ya, dan sampai detik ini gue masih dikejar-kejar banyak wanita gitu intinya ya. Ini bukannya sombong nih, jadi memang gitu, seorang marketing pasti pinter cari cewek guys, gue jamin. Jadi kalau misalnya apa namanya lu seorang apa ditanya marketing, wah itu biasanya kalau marketing yang pinter yang udah itu pasti playboy guys ya. Kalau gue enggak, kok gue coba baik gitu ya. Oke lanjut lagi. Nah, di sini nih miliarder boy real estate developer. Jadi bisnis gua tuh sebenarnya pada umumnya developer. Ya, bisa bangun rumah, terus juga beli tanah, kita biasanya beli tanah terus dibangun, terus dijual satu-satu seperti itu, guys. Itu bisnis utama kita. Yang kedua jual beli lah, retail, jual beli rumah second. Jadi kalau ada rumah orang belinya apa orang lagi butuh duit, kita beli hanya orang yang butuh duit. Jadi ketika orang butuh duit kita bayar. Biasanya kita punya sediain uang cash. Nah, karena uang cash itu kita bisa nego dalam, guys. Jadi dari harga 1 miliar kita bisa beli cuma 500 juta gitu. Lah, itu caranya gimana? Nah, lu bisa join di Telegram channel gue yang ada di bio di Instagram dan di TikTok. Itu teman-teman bisa masuk di grupnya VIP member. Biasanya kita diskusi dengan cara beli properti. Nah, nah, yang pertama adalah penolakan. Jadi sebenarnya gue itu udah sering banget ditolak, guys. Ya, sering banget ditolak. Ketika gue nawarin, contoh misalnya gini, gue aja mau beli nih, gue punya duit nih, mau beli rumah dengan harga 50% dari harga 1 M, gue beli 500 juta. Itu gue ditolak, guys. Ya pasti ditolak lah.
gitu kan. Ya pasti ditolak dong. Nah, karena apa? Ya karena ya nggak sesuai gitu. Ya akhirnya gue ditolak. Dan kalau misalnya ditolak guys, aduh ini dibenerin dulu sebentar ya. Oke, ininya gini aja, jadinya gini. Oke, sebentar. Nah, ketika gua mau beli properti aja, itu kadang ditolak sama penjualnya. Gila aja lu bang, harga 1 M lu beli 500 juta gitu ya. Gendeng kali kan, gue bilang gitu. Ya udah gue bilang ya udah jadi sebenarnya kalau misalnya dulu tuh gue nawar properti bisa ratusan listing ya. Dari ratusan listing itu hanya 10 yang kira-kira nilainya di bawah pasar yang bisa-bisa kita ACC. Nah, dari 10 itu kita tawar paling cuma 1 sampai 2 properti yang bisa kita pakai programnya kita. Karena kita belinya tuh 50%. Kayak gitu, guys. Nah, dari situ aja gue ditolak. Jadi, di dalam pikiran gue, penolakan itu adalah sebuah proses untuk menjadi kaya. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue tuh, kalau misalnya mengartikan penolakan itu sebuah kegagalan, itu yang banyak dipikirkan oleh orang-orang kebanyakan di Indonesia atau orang-orang di dunia. Oh, ditolak berarti gagal. Sebenarnya penolakan itu adalah sebuah proses lu akan menjadi orang lebih baik dan lebih sukses di masa depan. Jadi gue tuh sering ngelihat iklan di sosial media nih mengatakan ini bisnis yang hebat. Wah ini bisnisnya keren bro, tidak perlu ngejual gitu kan. Banyak orang bilang ini bisnis hebat nggak perlu ngejual. Dalam hati gue ya, orang macam apa yang tertarik dengan pekerjaan, apalagi bisnis yang tidak melibatkan penjualan. Gue juga bingung gitu ya. Coba deh teman-teman pikir, bisnis yang tidak menjual tuh bisnis apa? Gue pengen tahu gitu, bisnis apa? Facebook ngejual produk orang lain. WhatsApp ngejual. Terus apalagi bisnis mobil ngejual guys. Semua berhubungan dengan marketing. Orang-orang yang sukses seperti Juraga 99, Tom Lee ngejual produk. Siapa lagi orang yang sukses? Hotman Paris ngejual dirinya sendiri untuk menjual dirinya untuk menjadi salah satu lawyer yang terbaik di Indonesia. Ngapain dia buat konten-konten kayak gitu kalau nggak bisa ngejual dirinya untuk dipakai untuk konglo-konglo di luar sana. Dan dia membuktikan nih gue menang perkara walaupun nggak semuanya menang. Ada beberapa mungkin kalah gitu. Tapi ini pembuktian dia dia entertain terus apa tujuannya apa sih menjual di sosial media. Nah, seperti gue buat konten-konten ini tujuannya apa? Ini ngejual juga guys, ngejual produk, ngejual apapun yang bisa gue jual. Karena pada rumusnya untuk menjadi kaya berarti lu harus menjual lebih banyak. Apa lu pengen beli lebih banyak berarti lu harus menjual lebih banyak. Kalau lu pengen pengen beli mobil Ferrari atau beli rumah, misalnya lu pengen punya rumah atau punya gedung gitu ya, atau punya kontrakan, berarti lu harus kerja keras menjual lebih banyak untuk bisa mendapatkan uang untuk membeli apa yang lu inginkan. Nah, kebanyakan orang-orang tidak bisa mewujudkan impiannya, itu bukan karena mereka bodoh, karena mereka tidak bisa menjual. Menjualnya mungkin sedikit. Perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, karena orang miskin lebih sedikit menjual daripada orang kaya. Contoh misalnya, yang punya Indomie. Yang punya Indomie, kenapa bisa lebih kaya daripada warung kelontongan gitu. Padahal jual-jual Indomie sama gitu ya. Di warung, oh enggak saya juga bisa ngejual bang, lu ngejual berapa? Ternyata dia ngejual sebulan cuman 100 Indomie. Lah, pabriknya ngejual 10.000 Indomie. Berarti yang lebih kaya mana? Yang ngejual lebih banyak. Sama dalam hal properti, ada beberapa agen-agen properti itu hidupnya juga biasa aja. Tapi ada orang bisnis properti hidupnya kaya raya. Kenapa?
Ditanya, lu ngejual sebulan berapa? Ah, gue ngejual ya kadang 3 bulan sekali bro, 6 bulan sekali ngejual properti. Oh, terus yang kaya ditanya, lu ngejual properti berapa bro? Wah, gue ngejual sebulan bisa 100 unit bro. Ah, 100 unit komisi 1%, 2% bisa berapa miliar lu dapet. Dia punya 100 unit, dia punya punya marketing yang lain, apa segala macem. Kayak gitu, mungkin. Atau 10 unit sebulan. Nah, orang yang bisa menjual lebih banyak itu akan lebih kaya daripada orang yang ngejual lebih sedikit. Sebenarnya jawabannya untuk kaya, untuk mewujudkan, makanya gue balik lagi ke slide yang paling pertama. Teman-teman nih impiannya apa? Oh bang, gue impiannya tuh pengen beli rumah, pengen naikin haji. Naik haji itu berapa ya? Haji itu berapa, Pak? 40, 60 ya? Iya. 40 juta, 60 juta, guys. Masa nggak bisa 40 juta, 60 juta? Lu closing sekali, properti 40 juta dapat, 2 kali udah dapat deh. Lu bisa naikin orang tua lu umroh, haji, mungkin. Kenapa lu sampai detik ini nggak bisa berangkatin orang tua lu haji sama umroh? Apa keluar negeri? Nggak bisa. Lu nggak bisa mewujudkan impian lu pengen beli motor Ninja atau lu pengen beli mobil. Lu kenapa nggak bisa mewujudkan? Karena lu selalu menghindari sales. Itu. Ah, gue males jualan jadi marketing gitu, ngejual mulu gitu kan. Gue males ini, apa gue males itu. Jadi sebenarnya jawabannya adalah ya lu nggak kaya ya gara-gara diri lu sendiri. Sebenarnya lapangan pekerjaan untuk sales itu banyak guys. Banyak perusahaan yang membutuhkan lebih banyak sales daripada admin. Ya, abang gue pengennya kerjanya santai, duitnya banyak. Itu mandiin ini apa namanya buaya berenang gitu ya. Iya gitu. Ya, ya nggak ada pekerjaan yang sedikit dapatnya banyak, nggak ada. Kalau lu mau dapat banyak, lu kerja banyak. Lu kalau mau kaya, dapat duit banyak, lu ngejual harus banyak. Itu saran dari gua. Kalau lu nggak percaya juga nggak apa-apa. Gua nggak butuh kepercayaan lu. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah penolakan sama dengan kesuksesan kalau buat gua ya. Ini buat gua. Kalau misalnya lu beda ya nggak apa-apa. Penolakan adalah sebuah kesuksesan dari gua. Kekuatan serta rendahnya penghargaan diri, ya, ulangin. Ketakutan serta rendahnya penghargaan diri dan kepercayaan diri membuat hidup gue tuh berantakan. Ya, dulu tuh gue pernah takut. Gue pernah takut ngejual. Nanti kalau bisnisnya kayak gini gimana? Nanti gue dikomplain gimana? Nanti gue udah ngejual dikomplain nggak profit gimana? Gitu ya. Gue selalu berpikir kayak gitu. Itu menjadi hidup gue jadi berantakan. Jadi apa ya? Jadi setengah-setengah gitu. Kalau lu di dalam bisnis, misalnya contoh lu jualan mobil. Ah, nanti kalau gue jual mobil, ternyata mobilnya rusak gimana? Atau lu ngejual properti, ternyata propertinya nanti banyak hantunya gimana? Nah, kayak gitu. Kayak lu marketing saham atau marketing Bitcoin. Nanti kalau gua beli Bitcoin, nanti kalau rugi gimana? Ya udah. Ketakutan dan rendahnya kepercayaan diri membuat diri lu tuh semakin jatuh lebih dalam. Nah, makanya orang yang paling sukses, ya gue ulangin, orang yang paling sukses di dunia adalah orang yang paling sering ditolak, guys. Gue ulangin ya. Orang yang paling sukses adalah yang paling sukses di dunia ya adalah orang yang paling sering ditolak. Benar apa nggak benar? Contoh lagi, balik lagi nih, Kujuragan 99 nih. Ya, orang yang paling ditolak dulu dari jualan dari paling bawah, kayak gua juga dari bawah sering ditolak gitu. Seperti Marjugan untuk ditolak sama teman-temannya gitu kan. Dan orang yang paling sukses di dunia ini adalah orang yang paling sering ditolak. Nah, seperti itu guys. Oke, lanjut lagi nih guys. Nah, tadi ada yang nanya nih, Bang, gimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri? Ada yang nanya nih di TikTok, Bang, gimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri? Saran dari gua, untuk lu meningkatkan kepercayaan diri sendiri, itu ya lu lakuin, just do it terus. Nanti ditolak, jadi pede. Kayak gua tuh dulu deketin cewek
gitu ya. Pertama kali yang gue lakuin deketin cewek grogi guys. Ini gue pegang nggak ya, gue takut gitu kan. Sekarang kalau gue ketemu cewek itu udah dipijitin, aduh aku minta pijit dong gitu kan, dipijitin. Terus kayaknya tuh cewek kalau misalnya ngomong sampai gue tuh kayak udah lama gitu, nyaman mereka. Karena gue guyonan, santai. Itu terjadi karena apa? Itu bukan playboy ya, maksudnya gue bisa membuat wanita itu nyaman padahal baru pertama kali ketemu. Itu karena dulu gue belajar guys, oh dulu gue salah. Oh dulu gue harus kayak gini salah. Ternyata gue nyepik cewek kayak gini salah. Oh ternyata ini salah. Karena gue mengalami kegagalan dan penolakan dari 1.000 wanita, akhirnya gue menemukan salah satu formula yang tepat untuk menaklukkan wanita. Itu poin. Jadi di dalam bisnis juga, itu sebenarnya ketika penolakan, lama-lama, oh ternyata ini salah ramuannya, ini salah ramuannya, ini salah, sampai teman-teman menemukan ramuan yang tepat untuk menjadi sebuah poin utama untuk menjual sesuatu produk teman-teman nih. Jadi di dalam bisnis atau penjualan sales itu penjualan itu seperti kunci ya. Jadi gue pernah kunci motor gue, pernah ketinggalan guys. Jadi kunci motor gue tuh pernah ketinggalan dan gue hilang. Dan gue datengin tukang kunci dicoba, oh nih ini salah nih, masukin di grade gini lagi kayak gitu. Oh ini harus kayak gini, jadi dipotong. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat apa ya, tukang kunci itu magic banget guys. Jadi cuma di gini, dirasa-rasain. Oh ini diukur. Jadi kayak gitu. Jadi orang-orang yang pengalaman itu kayak gitu guys. Contoh deh, teman-teman bisa nggak ketika kunci motornya teman-teman itu hilang, teman-teman bisa nggak buat kunci lagi? Gua jamin nggak bisa. Kenapa tukang kunci bisa? Karena pengalaman. Oh ternyata dia sudah menemukan formula. Oh kalau kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gitu bro. Ya, jadi itu yang paling penting. Nah, balik lagi. Orang yang paling sukses di dunia adalah orang yang paling sering ditolak. Ya, ini poinnya yang sering lu harus tahu. Jadi kalau misalnya, bang, gue pengen sukses, ya lu harus sering ditolak. Harus terbiasa dengan penolakan. Karena dengan penolakan itu lu bisa menemukan satu formula kesuksesan. Nah, yang terakhir adalah koreksi guys. Nah, koreksi itu semakin gua menghadapi resiko ditolak, semakin besar kesempatan gua tuh diterima. Maksudnya seperti apa? Semakin gua tuh menghadapi resiko ditolak, akhirnya gua mengkoreksi diri gua, kok kenapa ditolak gitu? Kenapa gua nggak bisa jualan di sini? Kenapa gua nggak bisa sales di sini? Kenapa gua nggak bisa? Dan gue selalu menghadapi resiko ditolak. Ya kenapa ditolak? Ya karena gue ngejual kan nggak semua orang butuh. Misalnya contoh, gue jualan properti harganya 1 M, gue nawarin ke semua orang, kan nggak belum tentu orang tuh dari 1.000 orang punya uang 1 M. Ya udah pasti 1.000 banding 1 gitu. Berarti fokusnya bukan seberapa banyak lu ditolak, tapi oh ternyata dari 1.000 penolakan itu rumusnya kalau di tempat gua itu dari 100 penolakan biasanya 1 closing. Jadi untuk mendatangkan per bulan itu misalnya dalam sebulan tuh gua closing 1 itu menghasilkan 100 penolakan. Nah, berarti kalau misalnya lu pengen 2 closing atau 3 closing berarti dikali aja. Lu membutuhkan 300 penolakan. Berarti lu harus kerja 3 kali lipat daripada sebelumnya. Itu poinnya, guys. Nah, dari situ juga teman-teman harus mengkoreksi nih, menghadapi resiko dikoreksi. Oh, ternyata salah sampai menemukan formula yang tepat. Semakin besar kesempatan lu untuk sukses berarti semakin banyak lu gagal atau ditolak. Jadi kayak gitu, guys. Itu rumus ya. Nah, jadi ini adalah sales doc nih. Teman-teman udah tahu belum sales doc? Nah, pasti belum ada nih. Ini poin yang paling terakhir adalah sales doc, guys. Sales doc. Nah, buat teman-teman yang belum mengerti sales doc, itu apa sih? Nah, ada yang udah ngerti belum sales doc? Wah, coba ada yang ngerti? Pasti nggak ada yang ngerti sales doc. Sales doc itu jualan seperti anjing. Loh gimana terus sih harus ini dong bang, harus mengemis-kemis bukan? Ya sales doc ini kayak gini guys, bentar ya.
Oke, gue akan lanjut membahas karena tadi gue istirahat sebentar. Nah, sales doc itu adalah seperti ini. Teman-teman kalau mau sukses itu bukan mengandalkan bukan hanya belajar menjual, bukan hanya belajar menjual, tapi teman-teman harus tahu ya, teman-teman harus belajar menjadi guru untuk ngajarin orang lain menjual. Teman-teman maksimal paling berapa sih jualan sebulan? Satu, dua kalau properti? Kenapa kenapa gue selalu ada transaksi properti? Karena gue punya marketing banyak. Gue belajar ajarin mereka dari nol hingga bisa ngejual. Kalau teman-teman mau kaya, teman-teman harus punya tim yang besar. Selain bisa menjual, teman-teman harus ngajarin orang lain menjual. Jadi kebanyakan orang gagal di dunia bisnis atau dunia investasi itu karena mereka itu mengandalkan diri sendiri. Dan biasanya mereka akan gagal ketika menjadi manajer. Ketika mereka menjadi manajer, mereka selalu gagal. Kenapa? Misalnya teman-teman dari staf biasa, dia pinter ngejual, tapi ketika naik jabatan menjadi manajer, teman-teman itu akan dituntut untuk bisa mengajarkan orang lain. Untuk menjadi sukses itu bukan berfokus kepada diri kita bisa jual apa enggak, tapi pertanyaannya adalah teman-teman bisa ngajarin orang lain enggak supaya sehebat teman-teman. Bayangin ya, kalau misalnya teman-teman berpikir, gue males bang ngajarin orang lain, nanti dia pinter lagi, guanya nanti tersaingin gitu ya. Misalnya gue punya staff, gue itu bukan berpikir gue takut ngajarin mereka bisnis tentang gue. Nanti gue ajarin dia kaya nih. Makanya gue bilang, gue punya VIP member, punya edukasi. Itu ngajarin teman-teman bisa kaya kalau perlu lebih kaya dari gue. Kalau perlu lebih kaya dari gue. Tujuannya untuk apa sih? Gue nggak pernah takut misalnya teman-teman lebih pintar dari gue dan akhirnya mengalahkan kekayaan gue. Bukan itu. Ketika teman-teman lebih kaya dari gue, justru gue, ternyata sebagai acuan guys. Ini gue harus lebih sukses nih. Nah, gue nggak pernah pelit ilmu. Ngajarin orang kaya tentang bisnis gue, perbankan, properti gitu ya. Gue nggak pernah takut disaingin bahkan sama karyawan gue sendiri. Kalau perlu ya, lu harus bisa lebih pintar dari gue. Karena di dalam usaha atau bisnis, kesalahannya orang kayak gini guys. Kesalahannya adalah, balik lagi kemarin pelajaran yang kemarin, seorang profesional menganggap dirinya tuh pintar dan akhirnya menganggap orang lain tuh bodoh gitu. Dan akhirnya dia nggak mau ngajarin orang lain. Nanti kalau gue ajarin dia lebih pintar dari gue, gimana? Gue tersaingi? Enggak. Yang namanya pengusaha memberi kesempatan orang lain untuk lebih pintar dari kita dan akhirnya kita keluar dari perusahaan tersebut dan mereka yang menjalankan bisnis kita. Itu pengusaha yang benar. Jangan semuanya kita yang kerjain. Gue sebagai CMO, gue ngajarin orang siapa yang bisa gue percaya di masa depan, 5 tahun ke depan, itu gue ngajarin siapa nih yang bisa jadi gantiin posisi gue. Dan ketika orang ganti di posisi gue sebagai owner, dan gue keluar guys dari perusahaan gue, dan gue hanya investasi, gue hanya invest doang. Ayo gue jadi sebagai investor, lu kasih gue profit berapa. Tujuan utama gue ngajar adalah supaya gue bisa jadi investor dan teman-teman bisa gantiin di posisi gue. Dan selanjutnya kayak gitu. Ya kurang lebih hampir sama di pemasaran jaringan seperti MLM atau asuransi. Kalau misalnya di asuransi sendiri, karena gue mantan asuransi, di asuransi sendiri itu agent itu maksimal berapa sih bisa jualan? Paling 10 juta sebulan, 5 juta sebulan, ya. Kenapa income-nya seorang AM, agency manajernya itu income-nya bisa 200 juta? Karena dia punya agent yang banyak, senior manager banyak, manajer yang banyak. Ketika dia punya tim yang banyak, dia bisa mendapatkan profit dari situ, itulah yang bisa membuatnya kaya. Makanya gue bilang, kalau lu pengen kaya, lu harus bisa menjual lebih banyak. Itu poinnya. Itu yang gue bilang sales dog. Maksudnya mengajarkan anjing untuk mengajarkan sales dog. Ya. Jadi sales dog itu adalah lu harus bisa menjual. Ya, harus bisa menjual nih. Nah, harus bisa menjual dan juga bisa mengajarkan orang jualan.
Bukan hanya teman-teman yang pintar dalam jualan, teman-teman harus bisa menjadi manajer. Tugasnya manajer adalah untuk ngajarin agent-agent kita itu bisa jualan. Lu bayangin aja, gue punya agent 10 gitu ya. Gue nggak usah jualan, gue ambil aja 0,5% dari dia. Kalau dia closing 2%, 0,5%-nya buat gue. Setiap bulan dia pasti ada yang closing satu. Ya gue selalu dapat income tiap harinya. Makanya pentingnya menjadi manajer itu untuk mengajari teman-teman jualan. Itu poinnya. Nah, terus kita balik lagi ke properti nih guys. Nah, kita balik lagi ke properti. Banyak orang juga yang gue lihat di konten gue, itu banyak orang tuh takut itu kredit di bank. Jadi utang KPR, kredit. Kenapa sih orang banyak yang kredit macet, terus juga apa ya, yang terlilit dalam hutang, kartu kredit dan lain-lain. Itu kenapa sih guys? Ini karena dia tidak bisa memanajemen keuangan. Jadi salah satu alasan begitu banyak orang yang tenggelam dalam kredit perbankan atau KPR gitu ya, permodal bisnis dan lain-lain, dia terjerat atau tenggelam ya di dalam kredit tersebut. Karena mereka tidak bisa menjual. Ketika lu punya hutang banyak di bank, kenapa lu tidak bisa membayar? Simple, karena lu tidak bisa menjual di tahun itu. Pertama-tama bisa jual dan akhirnya lu tidak stabil, lu tidak bisa menjual. Kenapa banyak orang tenggelam di dalam hutang? Kenapa orang banyak tenggelam di dalam hutang? Hutang KPR apa segala macam. Karena lu nggak bisa ngejual. Saat orang membeli sesuatu dengan KPR atau kredit atau beli rumah dalam kredit, pada kenyataannya mereka menjual jasa mereka tuh di masa depan. Ya, gua ulangin. Ketika lu membeli sesuatu dengan kartu kredit, ya atau membeli sesuatu beli rumah dengan apa ya, dengan KPR, itu sebenarnya pada kenyataannya mereka menjual pada masa depan mereka. Jadi ya masa depan lu dijual sama mereka. Jadi lu kalau misalnya kreditnya macet itu lu nggak bakalan bisa kredit lagi karena OJK kan kena BI checking. Jadi dalam banyak kasus seperti contoh deh paling gampang kartu kredit nih. Dalam kasus kartu kredit digunakan oleh orang menggunakan hari esok mereka untuk membeli sesuatu hari ini. Ya, jadi sebenarnya daripada lu nabung mendingan kayak beli rumah daripada lu nabung lu beli hari esok untuk hari ini. Itu tujuannya kredit. Alasan sebagian besar orang berurusan dengan utang kartu kredit adalah karena mereka diajari untuk membeli yang hebat tapi tidak menjadi penjual yang hebat. Ya. Kebanyakan orang yang terjerumus atau terjerat di dalam utang kartu kredit atau di dalam hutang ya di entah itu KPR apa segala macam karena mereka pada dasarnya diajarkan untuk menjadi pembeli yang hebat tapi tidak diajarkan sebagai penjual yang hebat. Seandainya teman-teman punya hutang ya di luar sana nih teman-teman punya hutang tapi solusinya adalah apa ya teman-teman harus bisa menjual produk lebih banyak untuk menutupi hutang teman-teman. Caranya itu doang. Teman-teman harus bisa menghasilkan uang lebih banyak untuk menutupi hutang-hutang teman-teman. Caranya gimana? Ya teman-teman harus menjual produk lebih banyak. Karena orang yang selalu terjerat di dalam hutang, kredit atau KPR segala macam, itu karena mereka diajarkan untuk membeli yang hebat, tapi tidak diajarkan untuk menjual yang hebat. Makanya teman-teman di sini tujuan buat konten gua untuk mengajarkan teman-teman menjual dengan hebat, guys. Untuk menutupi hutang teman-teman, untuk bisa bayar kreditnya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi alih-alih hari esok kamu, gue tuh mengajukan lu bergabung. Gue menyarankan buat teman-teman nih yang punya utang, gue menyarankan untuk teman-teman bergabung di Telegram channel gue. Di situ tuh diajarkan gimana caranya untuk menjual, gitu ya. Karena salah satu solusi keluar dari hutang adalah teman-teman harus bisa menjual produk lebih banyak agar menghasilkan uang lebih banyak. Jadi
Karena di dalam bisnis properti, gue juga mengajarkan cara berhutang yang baik. Misalnya contoh misalnya kayak gini guys. Gue beli properti itu selalu 50% di bawah harga pasar. Jadi kalau misalnya asetnya 1 miliar, gue bisa beli 500 juta. Dan 500 juta itu biasanya teman-teman puterin lagi ke bank. Dan biasanya cair 800 juta karena 800 juta itu 80% dari likuidasi propertinya. Properti harganya 1 M, kita cair 800 juta. Berarti kan cashback 300 juta tuh. Nah, modalnya ini buat modal bisnis kita. Nah, 300 juta ini untuk manajemen resiko ketika bayar cicilan kredit. Selain itu rumahnya kita sewakan. Nah, kita punya cadangan kredit itu 12 kali, 12 bulan. Jadi misalnya per bulannya 5 juta, ya kita kaliin 12 dulu. Itu kita simpen di salah satu ATM untuk pembayaran kredit tersebut. Itu untuk, ya itu ya. Nah, untuk way out-nya gimana Bang? Ya nanti kalau kita bayar terus uang kita habis dong tadi 300-500 jutanya habis terkikis sama bayar cicilan bulanan dan bunga. Solusinya gimana? Kita harus bisa ngejual properti ini dengan cepat. Senilai berapa? Senilai likuidasi. Karena kita modalnya 500 juta, cairnya 800 juta, ya udah jual senilai hutang. Itu solusinya. Jadi ketika gua berhutang, itu punya solusinya. Kenapa gua tidak terlalu pusing dengan kredit? Nah, kebanyakan orang punya kartu kredit, kredit KPR di rumah dia hanya jago untuk membeli, tapi tidak tahu nih cara way out-nya. Way out-nya gimana nih ketika kita sudah membeli KPR, apa yang harus kita lakukan? Kalau gua sebagai pengusaha ya, gua harus jual produk ini secepat mungkin. Ya jual aja senilai hutang. Jadi nanti transaksinya adalah ya udah take over aja, lu lanjutin hutang gua. Dan kita udah untung duluan di depan 300 juta kayak gitu guys. Jadi gue saranin buat teman-teman kalau misalnya masih bingung, join di VIP member Miliarder Boy Club. Di situ diajarkan dengan hutang dengan benar, beli properti dengan benar, cara menghitung properti dengan benar dan lain-lain. Nah, kesimpulannya adalah dari tadi pembahasan kita itu ada kesimpulannya guys. Nah, sederhananya adalah kemampuan menjual adalah keterampilan yang sangat penting bagi semua orang. Kuncinya, gue tuh menjual sesuatu. Bahkan, ya gue punya anjing atau kucing, adalah penjual yang lebih baik daripada orang kebanyakan. Jadi kalau misalnya setiap pagi itu, kalau misalnya kucing, biasanya dulu gue punya melihara kucing, kalau setiap pagi itu dia kagak dikasih makan, ketika dia lapar gitu ya, dia tuh akan memberitahukan sinyal kepada kita kalau mereka tuh kayak kelaparan gitu guys. Kayak mereka tuh datang ke kita terus elus-elus, pijit-pijitin gitu kan, kucing-kucing deket-deket kita, terus buntutnya dimainin gitu. Itu menunjukkan oh dia pengen makan. Ya kalau kucing udah kenyang dia bakalan keluar main, tapi kalau dia lapar dia datang ke kita. Kayak gitu. Itu adalah apa ya? Kalau menurut gua sifat dasar kucing gitu. Itu sebenarnya penjual. Kucing itu menjual apa ya? Ya gue lapar loh, dielus-elus dulu kitanya, dibaik-baikin kayak gitu, guys. Jadi sebenarnya manusia itu juga dilatih untuk tidak melakukan hal itu sebenarnya. Banyak kan pengajar-pengajar di sekarang di apa ya, di akademis-akademis sekarang itu manusia dilatih untuk tidak melakukan itu. Ya, misalnya dalam sekolahan tidak pernah diajarkan untuk menjual, guys. Ya, apa namanya? Di sekolahan, di universitas tidak pernah diajarkan untuk menjual suatu produk. Cara-cara menjual nggak ada. Nah, disinilah gue akan mengembalikan potensi-potensi lu sebagai penjual. Jadi sebenarnya pada dasarnya balik lagi, manusia itu pada dasarnya itu seorang sales, penjual. Seperti lu pada masa bayi, lu ketika lu kelaparan, lu pengen apa? Makan, lu nangis yang ngeceng. Akhirnya orang tua lu ngasih lu makan. Sama, ketika lu sekarang juga jadi jangan berdoa doang. Lu misalnya contoh, lu pengen pengen kaya, lu berdoa sama Tuhan. Itu kan sebuah sales ya. Ya berdoa, puasa, itu sebenarnya sales kepada Tuhan kita. Kita menjual diri kita nih loh, gua pengennya jadi kaya gitu. Gua akhirnya doa puasa, apa segala macam kerja keras dan akhirnya Tuhan akan memberikan rezeki. Itu sebenarnya sifat dasar manusia untuk menjual. Jadi penjual itu paling penting guys.
Jadi eh, untuk mendapatkan apa yang lu inginkan dalam hidup, misalnya lu pengen mobil, rumah, terus juga wanita cantik, pacar, istri, dengan mengajari lu cara menjual dan cara mengajari orang menjual, lu tuh bisa menjadi kaya. Ya, ya gue ulangin nih. Untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidup dengan mengajari kamu cara menjual dan cara mengajari orang menjual. Jadi poinnya tuh ada cuma dua doang guys. Poinnya itu cuma dua. Lo bisa menjual dan lo bisa ngajarin orang menjual. Poinnya untuk dua. Untuk menjadi kaya, untuk bisa sukses di dalam sales atau marketing, lo bisa menjual dan lo ngajarin orang bisa ngejual. Karena dengan gue ngajarin kayak teman-teman marketing gue ya, gue ngajarin orang lain ngejual supaya dia jualin produk gue. Ketika dia jualin produk gue dapet cuan. Nah, dalam bab selanjutnya, dalam abis ini konten, dalam bab selanjutnya kita akan membahas bagaimana bisnis properti atau investasi, khususnya digital, startup dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan kamu dalam dalam ya berawal dari karyawan menjadi pengusaha. Ya, gue akan ngajarin lo yang mindsetnya jadi orang profesional, orang karyawan, itu gue ajarin teman-teman bisa bermindset menjadi seorang pengusaha. Gue akan ngajarin teman-teman di bab selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di sini, teman-teman bisa yang di VIP member, teman-teman bisa catetin. Kita akan bahas besok guys, Selasa ya. Di hari Selasa itu kita akan buka jam 6 sore sampai jam setengah 8 malam. Kita akan membahas tanya jawab tentang pertanyaan-pertanyaan. Jadi video gue dari awal teman-teman bisa saksikan dari awal sampai akhir. Dan di situ teman-teman, oh pertanyaannya apa nih yang kurang? Teman-teman bisa tanyakan besok ya jam 6 sampai jam setengah 8. Oke, gitu aja dari gua Miliarder Boy untuk pembahasan saat ini. Jadi buat teman-teman semoga sukses selalu, sehat selalu. Pada intinya adalah gua mau kasih tahu nih pesan terakhir. Kalau teman-teman pengen jadi kaya, solusinya itu adalah teman-teman harus bisa ngejual. Semakin banyak teman-teman ingin meraih sesuatu, pengen apa sih? Balik lagi, teman-teman pengen apa? Pengen beli mobil, beli rumah, itu syarat satu-satunya untuk teman bisa melakukan itu, bisa mewujudkan itu semua dengan cara menjual produk sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Anda pengen beli, ya semakin banyak Anda harus bisa jual. Ya, itu rumus utama. Nggak ada orang di luar sana kerjanya sedikit, dapatnya banyak. Jualnya dikit, bisa beli banyak, nggak ada. Yang benar adalah lu bisa jual banyak, bisa beli banyak. Seperti itu. Terus gimana bang caranya bang? Gua pengen pengen tahu lebih dalam. Lu masuk di join Telegram channel gue VIP member, di situ lu bisa tanya-tanya tuh, ada teknik-tekniknya, jualan seperti apa, khususnya jualan properti ya. Karena kita akan membahas di bidang properti dan investasi dan startup. Gimana caranya untuk menjual properti dengan sangat cepat, singkat di masa PPKM sekarang ini. Thank you buat teman-teman. See you di bab selanjutnya ya guys. Mantap pokoknya. Sukses buat teman-teman. See you tomorrow.